pagi Bapak dan Ibu guru hebat semua, selamat bertemu kembali dan semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu guru hebat semuanya bersama kepala sekolah karena sudah meluangkan waktu untuk ada bersama saya untuk mendengarkan secara bersama-sama kegiatan yang akan saya jalankan hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi hal ini dijalankan sebagai bentuk aksi nyata, sebagai bentuk aksi nyata pemahaman saya terhadap modul 1.4 dalam modul calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tentang budaya positif. Kita langsung saja. Bapak dan Ibu guru hebat, konsep budaya positif yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini itu mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma positif tentang pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, dan yang berikut nanti ada posisi kontrol guru, nanti ada juga tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, kita langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perubahan paradigma pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 4 Lambaleda, seperti yang telah kita ketahui bersama dan sesuai dengan pengalaman kita, bahwa dulu pendidikan kita sangat teacher center, dalam artian sangat berpusat kepada guru. Jadi siswa dilihat sebagai objek. Tetapi rupa-rupanya pembelajaran yang demikian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Jadi Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di sini saya hanya mengutip dua hal pokok yang menjadi inti dari konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu, pendidikan bertujuan menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai pendidik hanya bertujuan untuk menuntun dan membimbing anak-anak kita sesuai dengan kodrat mereka. Kodrat yang ada pada anak itu yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berhubungan dengan lingkungan di mana ia tinggal, ya. Kodrat alam itu juga berhubungan dengan keadaannya sebagai seorang individu. Kodrat alam juga berhubungan dengan lingkungan fisik, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan kodrat zaman ini berhubungan dengan zaman di mana murid kita hidup. Misalnya di zaman sekarang, di era perkembangan teknologi 4.0 atau perkembangan masyarakat 5.0, ya. Dan juga kodrat zaman ini berhubungan dengan masa depan murid kita. Jadi dalam menuntun anak, dari pendidikan ini bertujuan untuk mendekatkan anak dengan lingkungannya. Boleh dibilang pendidikan kontekstual. Dan yang berikut juga, pendidikan ini juga menyiapkan anak untuk bisa menghadapi masa depan. Jadi kita sebagai guru harus bisa mempersiapkan anak atau menebak-nebak ini yang akan terjadi di beberapa tahun yang akan datang. Jadi kita harus menyiapkan anak untuk bisa menghadapi kondisi tersebut. Dan yang kedua, ada pendidikan yang menghamba pada murid. Ini kata-kata dan kalimat ini memang ekstrim sekali. Tetapi pendidikan yang menghamba pada murid dalam konteks ini tidak berarti bahwa murid itu berada di bawah guru, itu berada di bawah murid, ya. Jadi pendidikan yang menghamba pada murid di sini, kata menghamba ini lebih pada konteks menjadi pelayan bagi murid. Dalam artian ketika menjalankan tugas sebagai pendidik,
kita harus bisa melayani sebuah kebutuhan murid. Kebutuhan murid dalam hal ini harus sesuai dengan minat belajarnya, gaya belajarnya juga seperti apa, dan kesiapan belajarnya seperti apa. Itu yang berhubungan dengan ini. Atau dengan bahasa lain kita bisa mengatakan bahwa pendidikan yang menghamba pada murid itu bisa dilihat sebagai pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan utama dari pelaksanaan pembelajaran pendidikan itu sendiri sebenarnya hanya ada 3. Yang pertama murid, yang kedua murid, dan yang ketiga murid. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di lingkungan pendidikan, teristimewa di bagian pembelajaran, itu tujuannya hanya untuk murid. Itu konsep pendidikan yang menghamba pada murid. Bukan berarti kita bersedia disuruh-suruh oleh murid seperti itu atau ditindas oleh murid, tidak. Ini tidak menghilangkan posisi kita sebagai guru, tetapi kita mengubah pandangan kita dari yang dilayani murid menjadi orang yang melayani murid, seperti itu. Jadi itu tentang paradigma pembelajaran dengan paradigma baru, perubahan paradigma tentang pendidikan. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke bagian ini. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada pemahaman yang keliru tentang posisi kita ketika kita mengontrol murid. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ada keterangan ilusi mengontrol murid, ya. Ilusi mengontrol murid. Baik. Kita boleh berefleksi, boleh membayangkan, bisa melihat kembali pengalaman kita. Kita sering berpikir bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Saya yakin kita juga sering mengalami hal ini, bahwa kita mengkritik murid dan membuat mereka merasa bersalah dengan tujuan bahwa ini akan bisa menguatkan mereka punya karakter. Ternyata tidak. Bahwa ketika kita membuat murid kita merasa bersalah, mereka secara psikis itu akan terbawa sampai kapanpun, dan itu tidak menimbulkan murid yang merdeka. Dan yang berikut, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, terus orang dewasa berhak memaksa. Karena kita sebagai orang dewasa, maka kita berhak memaksa murid. Contoh, ya, kamu harus pergi latihan voli, padahal anak ini tidak punya bakat di lapangan voli, tapi kita memaksa mereka. Itu juga tidak baik. Dalam artian, segala bentuk kontrol ternyata berdampak buruk kepada anak. Kontrol dalam jenis apa saja itu berdampak buruk pada anak. Jadi ini beberapa hal yang mungkin sudah kita jalankan atau mungkin sedang kita jalankan. Jadi mari kita bersama-sama berefleksi dan berusaha untuk memperbaiki hal ini supaya tidak terjadi miskonsepsi lagi. Berikut ini beberapa hal yang berhubungan dengan budaya positif di lingkungan pendidikan. Yang pertama, kita berbicara tentang disiplin positif. Tentu kata disiplin ini bukan merupakan kata-kata atau istilah baru bagi kita, tentu kita sudah memahaminya bersama-sama. Tapi mari kita melihat bersama. Jadi pertama-tama disiplin positif itu sebuah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Hal ini berarti disiplin positif itu sebuah pendekatan untuk memunculkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa untuk melaksanakan sesuatu. Misalnya dalam konteks kita di sini, untuk menaati aturan, menaati semua peraturan akademik, menaati semua tata tertib sekolah, itu harus muncul dari dalam diri siswa, bukan karena takut dihukum. Seperti itu. Yang berikut, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tujuan utama disiplin positif adalah untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Dengan memunculkan motivasi intrinsik ini, mereka akan lebih menghargai dirinya, bahwa mereka menaati aturan karena mereka ingin menghargai dirinya, bukan karena takut dipukul misalnya,
atau takut mendapat hukuman. Yang ketiga, dengan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Ini yang wajib menjadi catatan dan harus digarisbawahi kita semua, bahwa disiplin positif ini berusaha menghindarkan siswa-siswi kita dari tindakan kekerasan. Jadi disiplin positif ini sebuah pendekatan juga yang kita bisa gunakan untuk meniadakan kekerasan. Ternyata yang begitu sekarang sudah tidak relevan lagi. Seperti kata beberapa ahli, memang sampai sekarang belum ada riset yang membuktikan bahwa rotan itu bisa membuat orang disiplin. Mungkin disiplin iya, tetapi bukan muncul dari dalam hati dan dalam diri, tetapi karena takut rotan. Dan yang berikut, bersikap ramah dan sekaligus tegas pada saat yang sama, bukan kasar dan keras dengan berbagai hukuman. Jadi pemberlakuan disiplin positif itu harus bersifat ramah, tapi tegas, bukan dengan kekerasan. Yang berikut, tujuan kita sebagai guru adalah menghasilkan murid yang memiliki disiplin diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi diri mereka. Jadi tujuan kita memperlakukan disiplin positif adalah untuk, sekali lagi, untuk murid, supaya menghasilkan murid yang memiliki disiplin diri. Disiplin harus dimulai dari dalam diri. Seperti tadi, memunculkan motivasi intrinsik sehingga mereka bisa menghargai dan menghormati dirinya sendiri. Itu tentang disiplin positif. Sekarang kita sama-sama melihat nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini juga bukan merupakan sesuatu yang baru bagi kita. Sudah ada di sekitar kita dan mungkin kita sudah tahu, tapi kita coba melihat kembali. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, tidak melihat latar belakang siswa, tidak pandang bulu, bahwa itu berlaku secara umum, bukan hanya di Republik ini, bukan hanya di Lambeleda, bukan hanya di sekolah kita, tetapi di semua level lingkungan. Bisa di tingkat nasional seperti itu, di tingkat kabupaten di bawah, semuanya diakui sebagai sesuatu yang boleh dibilang nilai-nilai kebaikan bersama. Dan yang berikut, nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi bagi perilaku kita. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah yang memayungi perilaku kita, yang boleh dibilang dilihat sebagai cerminan berperilaku. Bahasa sederhananya seperti itu. Dan itu pasti ada di sekitar kita. Dan yang berikut, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sikap-sikap positif yang ingin kita capai sebagai seorang individu. Dalam artian begini, tidak ada orang di dunia ini yang menginginkan dirinya menjadi orang yang tidak baik. Tentu ingin menjadi orang yang baik. Seperti itu. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila yang kita sudah ketahui bersama dengan ada 6 elemen dasar, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini juga termasuk nilai-nilai kebijakan universal, kebajikan universal. Yang berikut ada juga menurut IBO Primary Years Program, ya. Di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan seterusnya. Dan di bagian sini ada 9 pilar karakter, ya. Indonesian Heritage Foundation atau disingkat IHF, ya. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kemandirian dan tanggung jawab. Jadi ini beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi payung bagi kita atau landasan bagi kita untuk berperilaku. Contoh, toleransi, rasa hormat. Ini kan sudah ada di sekitar kita, atau mungkin belum ada di sekitar kita. Teman-teman, guru hebat iya. Atau beriman dan bertakwa, bahwa tujuan kita memang ingin menjadi pribadi yang seperti ini. Ya.
pribadi yang memiliki rasa hormat terhadap orang lain, yang memiliki sikap toleransi, percaya diri, memiliki kreativitas, ya, memiliki nalar kritis, atau memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik dan rendah hati dan seterusnya. Dan ini yang disebut dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Baik, Bapak Ibu, setelah mengetahui tentang nilai-nilai kebajikan universal, kita sekarang berada pada ini kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui bersama apa itu kebutuhan. Tentu kebutuhan adalah sesuatu yang ingin dipenuhi, ya, sesuatu yang ingin terpenuhi dalam kehidupan kita, untuk boleh dibilang untuk mempertahankan diri atau mempertahankan kehidupan atau memperoleh kesehatan. Baik, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi terkadang begini, kita melihat anak melakukan sesuatu, kita melihat kesalahannya, tapi kita tidak berusaha mencari tahu, mungkin dia melakukan ini karena ingin memenuhi sebuah kebutuhan. Dan kurang lebih ini ada beberapa kebutuhan dasar kita manusia. Silakan kita berefleksi, apakah ini ada dalam diri kita. Saya takut ada yang tidak ada dalam diri kita, tapi saya yakin 5 kebutuhan ini ada. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Saya yakin kita kerja, kita berobat, ketika sakit kita minum obat, ya pasti tujuannya untuk bertahan hidup. Yang berikut, kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang. Mungkin di sini ada yang tidak membutuhkan kasih sayang. Termasuk yang sedang jomblo juga saya yakin sedang membutuhkan kasih sayang. Hanya mungkin dengan cara yang berbeda. Kasih sayang kan tidak harus dari orang, tidak harus dari kekasih, bisa juga dari orang tua. Kan? Kasih sayang ini bisa diwujud nyatakan ketika jauh dari orang, sudah mulai sudah mulai menangis, sudah mulai rindu, itu butuh kasih sayang juga, ya. Dan yang berikut, yang ketiga, ada kebebasan. Kita memiliki kebutuhan bebas, tidak diatur orang, sebagai individu yang merdeka. Begitu juga dengan murid-murid kita. Makanya tadi tentang miskonsepsi tentang teori kontrol itu ada, karena setiap individu memiliki kebutuhan untuk bebas. Dan yang berikut, yang keempat, kesenangan. Semua orang butuh kesenangan. Jadi jangan ketawa ketika teman-teman kita lebih suka jalan-jalan sampai ke Labuan Bajo, ke Kupang, atau misalnya jalan-jalan ke Villa Dimbohang. Itu karena tujuannya untuk mencari kesenangan. Mungkin di sini tidak ada yang mencari kesenangan. Saya yakin kita semua yang mencari kesenangan. Ada yang kesenangannya dengan cara-cara juga yang boleh dibilang negatif, tapi ya itu dia punya cara untuk mencari kesenangan. Tetapi yang negatif itu seharusnya kita bisa hindari, ya. Dan yang berikut tentang penguasaan. Ini tidak mungkin tidak ada, ya, tentang penguasaan. Bahwa sesekali kita ingin menjadi orang yang bisa menguasai orang lain. Saya yakin itu ada, mengontrol orang lain. Itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mari kita berefleksi, apakah kelima-limanya ini ada. Kalau memang belum ada, kita wajib memeriksakan diri ke tempat yang selayaknya. Yang berikut, motivasi perilaku manusia, ya. Jadi Bapak dan Ibu guru hebat SMA Negeri 4 Lambaleda, ada 3 hal pokok yang melatar belakangi seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mari kita kembali berefleksi. Apakah kita pernah seperti ini? Pernah menjalankan ini? Kalau itu pernah dijalankan, berarti kita sudah mengetahui tentang ini motivasi perilaku. Ternyata selama ini saya menghindari hukuman. Ini juga termasuk bagian dari motivasi perilaku. Ketika saya begini, takut supaya tidak begini, itu juga bagian dari motivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Saya yakin kita juga pernah mengalami, misalnya ingin dipuji istri, ingin dipuji suami, ya itu juga bagian motivasi perilaku. Itu contoh sederhana. Dan yang terakhir ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini.
Ketiga motivasi perilaku ini ada dua yang bersifat motivasi eksternal karena berasal dari luar, yaitu yang pertama karena takut hukuman dan yang kedua karena ingin dipuji. Yang orang sering bilang ABS asal bapak senang, ya. AIS asal ibu senang. Dan yang berikut dan yang ketiga ini untuk menjadi diri sendiri, untuk bisa menghargai dan menghormati diri sendiri. Ini motivasi internal. Motivasi ini yang harusnya kita kembangkan dan harusnya ditanamkan sejak dini pada diri kita dan juga anak didik kita. Kalau eksternal, saya berpikir ada dampak dan ada sisi negatifnya juga. Ya. Mungkin mereka mengerjakan tugas karena takut dipukul. Mungkin mereka juga rajin mengumpulkan tugas supaya kita senang, meskipun isinya tidak jelas. Tetapi yang paling penting ini, yang terakhir ini harus ada. Ini yang harus kita kembangkan, motivasi internal. Itu tujuan dari disiplin positif yang kita sudah bahas di bagian terdahulu tadi. Jadi itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, posisi kontrol guru. Sebagai guru, tidak ada orang yang tidak ingin mengontrol muridnya. Saya tidak tahu apakah kita semua pernah mempraktikkan ini, tetapi saya pribadi dari kelima-limanya ini ada satu yang sedang saya ingin pelajari untuk saya praktikkan. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Jadi penghukum itu orang yang sifat suka menghukum orang. Itu juga bagian dari mengontrol. Ada yang kedua, pembuat rasa bersalah. Mengontrol dengan membuat orang merasa bersalah. Misalnya ketika anak-anak kita misalnya terlambat, kita membuat dia merasa bersalah dengan kata-kata yang boleh dibilang membuat dia merasa bersalah. Misalnya, tidak pernah ada orang yang lain, selalu kau terus yang terlambat, dia akan merasa bersalah seperti itu. Dan yang ketiga, ada posisi sebagai teman. Kita mengontrol orang dengan menjadi teman baginya, misalnya menjadi teman bagi murid. Yang berikut ada juga menjadi pemantau. Pemantau, teman-teman tahu arti dari kata pemantau. Jadi dia harus setiap hari mengecek siswanya. Dia selalu memantau orang supaya anak-anak juga merasa kita selalu dipantau. Itu bagian dari posisi kontrol. Dan yang terakhir ini posisi manajer. Posisi manajer ini di sini kita bertindak sebagai manajer yang melatih siswa bagaimana dia bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Dan untuk penjelasan rincinya ada di bagian ini. Baik, teman-teman, kita bisa lihat bersama yang karakteristik dari posisi kontrol sebagai penghukum itu. Yang pertama, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya mengatai anak, menjahat, itu penghukum. Atau lebih ekstrim, pukul. Ini masuk di sini, posisi kontrol penghukum. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum. Misalnya begini, salah satu cara supaya anak ini bisa belajar, tidak ada cara lain, pukul saja. Itu yang teori kontrol, posisi kontrol sebagai penghukum. Dan yang berikut, pembuat rasa bersalah. Ya. Pembuat rasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, halus. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah terendah hati. Membuat rasa bersalah itu kan bisa dengan cuek terhadap murid. Murid tegur kan dia sudah buat pelanggaran di sekolah, murid tegur, kita tidak membalas. Dan murid merasa bersalah, saya salah. Ya. Yang berikut, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Karena kita sudah menjalankan posisi kontrol sebagai orang yang membuat orang selalu merasa bersalah, maka dia punya penilaian terhadap dirinya selalu buruk. Saya selalu buruk di hadapan guru. Berikut,
dia juga akan merasa tidak berharga. Coba bayangkan kalau kita cuek terhadap murid selama 1 minggu, pada akhirnya dia juga merasa seolah dia ada orang paling berdosa di dunia, sudah tidak ada harga apa-apa lagi diri. Dia tegur kita tidak jawab. Berikut membuat telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi ini beberapa, tentu penghukum, pembuat rasa bersalah dalam konteks ini sudah menimbulkan sisi negatif bagi siswa. Dan yang berikut teman, ini juga sering kita praktekkan, ya, bahwa pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun kita akan tetap mengontrol murid. Kita akan tetap mengontrol murid dengan cara yang lebih bilang cara persuasi, ya. Dengan keakraban yang terjalin dengan murid, kita tetap berusaha mengontrol murid. Misalnya kita sudah terlanjur akrab dengan murid, murid juga takut berbuat kesalahan karena menganggap kita sudah terlalu akrab dengan Pak, sudah terlalu akrab dengan Ibu. Jadi tetap akan menimbulkan rasa bahwa kita murid memang tetap di bawah kontrol kita. Seperti tadi, sudah terlanjur akrab, tidak boleh buat pelanggaran. Itu motivasinya juga dari luar, bukan dari diri sendiri. Yang berikut, hal yang mungkin timbul dalam murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Kalau dia terlanjur, misalnya si A akrab dengan saya, maka dia akan lebih menyukai kalau saya yang beri dia perintah. Kalau dia tidak akrab, misalnya minta maaf, tidak akrab dengan Pak Bes, mungkin perilakunya terhadap Pak Bes akan berbeda ketimbang dengan saya atau dengan guru-guru lain, seperti itu. Dan murid akan tergantung pada guru tersebut. Kalau misalnya kita bersama-sama dengan murid di lapangan untuk bermain bola kaki, kalau guru lain yang datang, dia akan acuh tak acuh dengan kegiatannya, karena sudah memiliki ketergantungan dengan guru yang menganggap yang dianggap sebagai teman. Jadi tetap akan menimbulkan sisi negatif, menghasilkan dampak-dampak negatif bagi murid. Yang berikut ini pengontrol, ya. Posisi kontrol sebagai pengontrol. Memantau berarti mengawasi, seperti yang saya katakan. Kita selalu berusaha mengontrol orang dengan selalu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, ya. Jadi dia berpegang teguh pada aturan. Konsekuensi boleh dibilang dalam bahasa kita sering disebut sanksi, ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi seorang pemantau, dia akan berpegang teguh pada aturan dan sanksi. Misalnya, kalau tidak mengenakan sepatu sesuai ketentuan, kita cek aturan. Apa dampaknya? Kalau misalnya tidak sesuai dengan aturan, ya misalnya sepatunya ditahan, itu yang terjadi, bahwa dia akan konsisten dan memegang teguh itu. Dan yang terakhir, posisi kontrol yang terakhir, posisi manajer. Jadi di posisi ini, Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, kita juga melatih siswa untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilaku menyimpang yang telah dia lakukan. Kita akan meminta siswa menjadi manajer untuk dirinya sendiri, menilai perilakunya dan mengaitkannya dengan keyakinan yang dia miliki. Coba kita kaitkan dengan kebajikan-kebajikan universal yang kita nilai-nilai kebajikan universal tadi, ya, seperti itu. Yang berikut, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dasarnya di situ sebagai teman dan pemantau. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi. Nanti akan dibahas tentang restitusi, ya, yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, di posisi kontrol sebagai manajer, kita memiliki tujuan untuk menjadikan peserta didik kita, menjadikan anak-anak kita, menjadikan murid kita sebagai manajer untuk dirinya sendiri, yang bisa mengontrol dan mengolah dirinya sendiri. Ketika dia melakukan kesalahan, kita wajib memberikan kesempatan kepadanya untuk mengevaluasi kesalahannya dan berusaha mencari solusi untuk persoalan yang dihadapi atau kesalahan yang sedang
dia jalankan. Jadi di sini ini yang harus kita praktekkan sebagai guru di era kurikulum merdeka atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang disarankan ini bahwa kita harus menjadikan murid kita sebagai manajer dirinya sendiri untuk bisa menghargai dirinya sendiri. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kata-kata yang sering digunakan. Misalnya penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu penghukum. Kamu selalu saja bersalah, selalu saja salah. Nah, itu kata-kata yang sering keluar dari seorang penghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai itu kamu. Tidak ada orang lain, kamu terus yang buat kesalahan. Nah, itu kata-kata dari seorang penghukum. Sekarang membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu dengan mengeluarkan kata kecewa itu, murid akan merasa bersalah. Jadi dia dalam posisi down betul. Dia akan merasa, ya saya sudah buat orang lain kecewa. Dia dengan memiliki pikiran seperti itu, dia sudah menjadi orang yang paling merasa bersalah. Maka dia akan memiliki penilaian buruk terhadap diri. Dan berikut ketika menjadi, ya ini contohnya, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, coba bayangkan kalau orang tua tahu kalau kamu buat begini di sekolah, berikan buat apa? Anak-anak yang ingat dengan orang tua itu dia akan menangis. Dia akan merasa kecewa, saya sudah bersalah kepada orang tua saya. Yang berikut sebagai teman, ya kata-katanya sering, ya yang sering kita gunakan misalnya, ayo bantulah dari bapak, ayo kau harus rajin datang sekolah demi saya, kita kan sudah akrab. Nah, ini juga sering saya praktekkan karena menurut saya pendekatan ini paling baik. Ternyata setelah belajar tidak. Ya. Atau dengan kata-kata lain, ayo saya sudah bantu kamu, lebih rajin sedikit ke sekolahnya kan. Ya. Jadi ada ketergantungan, ya, ada ketergantungan. Yang berikut tentang posisi mengontrol, ya, pengontrol. Seorang pengontrol itu dia akan menggunakan kata-kata ini. Tahu tuh peraturannya apa? Sanksinya apa? Itu kontrol. Bahwa tadi dia akan berpegang teguh pada aturan. Dia juga akan berpegang teguh pada konsekuensi. Tidak ada komentar. Aturannya ini, konsekuensinya ini. Kamu melanggar aturan ini, konsekuensinya ini. Itu untuk pengontrol. Setelah dia tanya peraturannya apa, dia akan pergi. Konsekuensinya apa? Misalnya dalam aturan sekolah, misalnya siswa-siswi yang tidak mengenakan sepatu sesuai ketentuan, maka sepatunya akan disita atau dibakar. Pasti dia akan bertanya seperti itu. Maka dia akan menjalankan itu. Aturannya apa tentang bersepatu? Sanksinya apa? Itu pasti akan selalu keluar dari dia. Dan berikut sebagai manajer. Manajer ini biasanya pertanyaannya, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan itu sebuah kesalahan? Lebih halus. Ya. Dan yang berikut tentu dia akan bertanya terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Bahwa kita dalam dialog sebagai manajer ketika menyelesaikan persoalan dengan murid, kita akan menggugah murid untuk menemukan sendiri kesalahannya. Dan yang berikut, kita juga akan menggugah murid untuk meminta dia sendiri yang mencari tahu solusi, bukan dari kita. Nanti kita punya tugas hanya sebagai penuntut atau pembimbing seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru hebat sekalian, kembali mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan posisi kontrol sebagai manajer. Karena supaya bisa menghasilkan murid yang bisa lebih menghargai dirinya sendiri. Bagaimana, masih semangat atau sudah ngantuk? Masih semangat. Atau supaya kita ice breaking dulu? Ya, ice breaking dulu ya. Oke, kita semua berdiri. Kita hanya bermain tepuk, ya. Kita hanya bermain tepuk saja, ya. Nanti, misalnya tepuk 1, tepuk 2, tidak, tepuk 2, ya, tepuk 3. Jadi tepuk 3. Untuk tepuk 4 begini. Ya, coba tepuk 4. Tepuk 5. Kan 5 ya. Jadi
Bisa ya? Coba kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekarang untuk tepuk 5, lihat tangan saya, kalau jari saya angka 3 berarti tepuk 5-nya 3 kali ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, silakan dulu Bang. Kalau masih ada yang ngantuk, sepertinya kita butuh kopiko. Baik. Baik, teman-teman, ini sesuatu yang baru bagi saya. Tentu juga mungkin ada teman-teman yang sudah tahu tentang ini. Ini tentang keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas. Jadi saya pribadi juga baru mengetahui ini di pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 ini. Ya. Keyakinan kelas itu boleh dipahami sebagai seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama-sama oleh guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas ini dijadikan sebagai nilai, boleh dibilang sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama dalam satu kelas. Jadi keyakinan kelas ini tidak ditentukan oleh guru, tetapi disepakati bersama-sama oleh guru dan siswa. Tentu yang lebih banyak memberikan masukan tentang keyakinan kelas itu adalah siswa sendiri. Misalnya saling menghormati seperti tadi, toleransi, saling menolong. Nah, itu disebut dengan keyakinan kelas. Berikut, keyakinan kelas dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses seperti yang saya katakan tadi. Bukan dari guru, tetapi bersumber dari siswa. Kita guru hanya menampung. Ya. Bersumber dari apa tadi? Nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Berikut, keyakinan kelas dapat membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri. Karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Dan yang terakhir, keyakinan kelas dibuat bersama-sama murid juga akan membuat murid merasa memiliki kelas tersebut. Keyakinan kelas ini itu sepertinya dia lebih masuk ke dalam diri siswa ketimbang peraturan kelas. Ketimbang peraturan. Kenapa keyakinan? Karena itu tadi, ketika dibuat bersama, maka siswa akan mempunyai rasa memiliki kelas itu sendiri. Karena apa? Keyakinan itu mereka buat secara bersama-sama. Beda dengan aturan. Ya. Aturan itu lebih bersifat mengontrol. Tapi kalau keyakinan kelas itu selalu muncul dari sini. Keyakinan kelas. Misalnya dia ingin bolos, keyakinan kelas kita kan begini. Dia akan merasa yang saya lakukan ini sudah mengingkari apa yang sudah saya sampaikan sebagai keyakinan kelas. Jadi seperti yang saya dijelaskan sebelumnya, bahwa keyakinan kelas itu bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal dan dibuat bersama siswa, bukan dari guru, tetapi bersumber dari siswa. Tujuan akhir dari membentuk keyakinan kelas ini adalah supaya siswa merasa memiliki kelas, supaya siswa merasa kelas ini memang milik saya, bukan karena menjadi milik saya karena aturan, bukan, tetapi memang karena motivasi dari dalam diri. Seperti itu. Ini ciri-cirinya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Aturan itu kan lebih rinci dan konkret. Tapi kalau keyakinan kelas abstrak saja. Dia boleh hanya satu kata atau satu dua kata atau dalam bentuk frasa saja. Berikut, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Seperti tadi bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal. Berikut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dia selalu dalam bentuk positif. Mungkin kalimatnya bukan kalimat negatif. Misalnya bukan tidak boleh ini, tidak boleh ini, jangan ini. Itu kan kata-kata aturan, ya. Bagaimana Pak Guru bahasa Indonesia, ya? Itu kan kata-kata aturan. Tapi kalau keyakinan kelas dia punya kata-kata kalimat yang lebih positif. Berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ya, cukup 5-6 saja. Tidak perlu terlalu banyak juga basir yang lain. Ya. Berikut, kalau terlalu banyak itu
tidak mudah diingat. Tapi kalau 5, 6, 1 dalam ya paling tinggi mungkin 10 murid-murid bisa ingat. Oh ini kita keyakinan kelas. Tapi kalau sampai satu kertas manila itu full berisi 30-an, tidak akan diingat juga. Yang berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut sesuai dengan konteks kita. Berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Baik. Supaya siswa memiliki rasa memiliki kelas, maka keyakinan kelas itu harus dibuat bersama-sama. Semua siswa harus menyumbangkan keyakinannya. Karena ketika dia melanggar keyakinan itu atau bertindak jauh dari keyakinan itu, maka dia akan melanggar apa yang sudah dia tulis sebagai keyakinan kelas. Makanya dalam penyusunan keyakinan kelas, kita tidak bisa bilang begini, ini kan sudah dibuat oleh si ini tadi. Tidak boleh. Semuanya diterima. Kalau misalnya jumlah siswanya 30, kita misalnya dalam bentuk mereka menuliskan dalam kertas, maka kita juga wajib menerima 30 kertas. Nanti setelah kita tempelkan baru kita seleksi. Oh ini yang sama ya, dijadikan satu. Misalnya ada 5 siswa yang menulis saling menolong, kita terima semua dulu saling menolong. Baru kita, oh ini yang sama, jadi cukup ambil satu. Seperti itu. Jadi tidak bisa begini. Misalnya si A, misalnya Pak Guru jadi siswa menulis saling menolong, Pak Ben saling menolong, Ibu Nita saling menolong. Jangan, Pak Ben ganti, karena sudah ada yang tulis saling menolong. Tidak, semuanya diterima. Ya. Yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya kita bisa buat dalam 1 minggu di hari Sabtu misalnya. Bagaimana wali kelas bersama wali kelas tentu, atau berguru-guru mata pelajaran. Bagaimana kita coba lihat keyakinan kelas kita. Bagaimana penerapannya selama ini? Ya, mungkin di situ kita minta siswa berefleksi, mengevaluasi keyakinan kelas. Ya, supaya keyakinan kelas ini bisa terus diingat, harus ada waktu untuk berefleksi atau mengevaluasi atau meninjau kembali. Dan setelah ditempel, lepas tahun ajaran baru kita evaluasi. Tentu selalu diingatkan dari waktu ke waktu supaya siswa juga selalu mengingat keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama kelas 10. Ya. Situ ada saling menghormati. Jadi yang saya bilang tadi abstrak, dia tidak terlalu konkret. Dan yang berikut, kata-kata dia lebih pernyataan positif. Tidak ada pernyataan negatif di dalam. Ya. Saling menghormati. Misalnya siswa nanti ketika guru sedang memberikan penjelasan, tiba-tiba di belakang dia sedang tidur atau berjalan-jalan, kita kaitkan, apa yang kamu lakukan ini sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Kita udah jawab tidak sesuai. Keyakinan kelas apa yang tidak sesuai? Itu dia bilang saling menghormati. Itu di posisi kontrol sebagaimana dia. Yang berikut saling menyayangi. Saling menyayangi. Ketika ada siswa yang baku marah, bisa boleh bilang berantem begitu, nah kita panggil. Selesaikan dengan menanyakan kembali keyakinan kelas. Bukan dengan menampar mereka yang berkelahi, itu suruh mereka berkelahi lagi. Itu posisi pengajian, ya. Yang berikut sopan santun. Ketika misalnya murid yang terlambat tiba-tiba masuk saja begitu, atau dia ketika lagi pelajaran dia punya kaki di atas meja, tanyakan keyakinan kelas yang tidak sesuai. Seperti itu. Jadi kita kembali memaksa murid untuk, bukan memaksa ya, kembali mengingatkan murid untuk kembali ke dalam diri sendiri. Yang berikut saling menolong, fokus belajar. 5 saja sudah cukup yang bisa diterapkan, yang bisa diterapkan. Karena nilai-nilai kebajikan universal ini, saya berpikir kalau saling menghormati kan banyak hal. Praktik-praktik tidak saling menghormati kan banyak hal. Misalnya mengganggu teman sedang belajar, kan sudah tidak menghormati. Makan saat jam pelajaran berlangsung kan jelas tidak menghormati juga. Jadi dia lebih universal ya, lebih umum ya. Nanti kita bisa mengaitkan semua perilaku dengan keyakinan kelas ini. Siswa sendiri yang akan mengaitkan. Jadi ini contoh keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu juga, Bapak Ibu wali kelas juga bisa membuatnya bersama dengan murid. Tentu kita akan berkolaborasi. Sudah masuk ke bagian terakhir, teman-teman, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini
boleh dibilang sebagai sebuah pendekatan penyelesaian persoalan murid. Sebuah pendekatan untuk menyelesaikan perilaku menyimpang dari murid. Ya. Jadi ini diperkenalkan oleh seorang tokoh bernama Gusen, ya, tahun 2004. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini bukan guru yang menyelesaikan persoalan, tetapi siswa sendiri. Ya. Dari teman-teman untuk mempraktekkan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan utama. Yang pertama itu menstabilkan identitas yang di bagian bawah. Ya. Di bagian bawah. Bagian bawah, menstabilkan identitas. Jadi di bagian menstabilkan identitas ini, kita akan menyadarkan murid atau mengingatkan murid dan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Supaya ketika siswa melakukan kesalahan, dia tidak merasa menjadi orang yang paling tidak dihargai, menjadi orang yang berada pada level paling bawah. Tetapi kita wajib memberikan kesadaran bahwa membuat kesalahan itu memang manusiawi. Itu contoh menstabilkan identitas. Supaya dia tidak merasa menjadi orang bersalah, bahwa dia masih memiliki rasa percaya diri. Seperti itu. Dan yang berikut, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Tentu kita pada saat siswa melakukan kesalahan, saya termasuk saya juga selama ini sering tidak selalu seperti itu. Yang kita, kamu sudah buat salah. Jadi itu bukan praktik dari segitiga restitusi. Tapi untuk mempraktikkan segitiga restitusi, kita mulai dari ini, menstabilkan identitas. Misalnya dia buat kesalahan, kita mulai buat. Tidak perlu kecil. Semua orang pernah buat kesalahan. Pak guru juga sering buat salah. Jadi bukan hanya kamu yang buat salah. Itu contoh menstabilkan identitas. Membangkitkan kembali rasa percaya diri murid pada saat dia melakukan perilaku menyimpang. Ya. Yang berikut, setelah menstabilkan identitas, kita masuk pada validasi kebutuhan. Kita menanyakan alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Jadi kalau sudah siswa tahu kesalahannya, baru tadi, mungkin kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Kembali tadi, dia akan kembali melihat kebutuhan dasar manusia. Bisa saja ketika siswa nakal di kelas, kita hanya tahu dia nakal. Mungkin dia butuh kasih sayang. Maka perlu validasi kebutuhan. Kata-kata yang bisa benar. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita bertanya alasan murid melakukan ini. Ini kan juga jarang kita praktekkan. Yang kita tahu ya, dia ini malas datang sekolah saja. Tanpa kita bertanya, latar belakangnya apa sehingga dia malas. Jadi kita berusaha mencari tahu apa penyebabnya. Mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga dia malas datang sekolah. Kita kan hanya bilang, kamu malas datang sekolah, kamu terlambat datang sekolah. Kita tidak tahu, mungkin dia juga harus mengerjakan banyak hal di rumah sehingga dia datang terlambat. Seperti itu. Yang berikut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tentu di bagian validasi kebutuhan ini, kalau kita sudah tahu dia ingin memenuhi kebutuhan ini, tentu kita akan mengarahkan dia. Oh iya, paham ya. Misalnya, ketika dia lapar, dia makan sementara jam pelajaran. Untuk validasi kebutuhannya, tentu kamu punya alasan kenapa kamu makan tadi saat jam pelajaran. Dia akan menjawab, iya Pak, saya lapar. Berarti dia memiliki kebutuhan untuk supaya menghilangkan rasa lapar itu. Jadi setelah itu kita mengarahkan dia. Misalnya, oh iya, Pak paham. Pak juga kalau lapar pasti Pak makan. Tetapi mungkin cara baiknya kamu bisa minta izin ke Mbah dulu. Ya. Kita mengarahkan dia untuk ada cara yang lebih baik. Misalnya, ketika kamu lapar di kelas dan kamu ingin makan, tentu ada cara yang lebih baik. Kita tanya lagi ke dia. Seperti itu. Dan yang berikut, bagian menanyakan keyakinan. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang kita sudah susun bersama dengan siswa. Misalnya tadi ketika dia makan di kelas, baik, kira-kira menurut kamu apa yang kamu lakukan ini sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita yang kita sudah sepakati? Dia akan merenung, oh tidak sesuai. Kalau begitu, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Dia akan menjawab sopan santun menurut dia.
saling menghormati. Iya, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa bertanya, bagaimana kamu bisa tidak memperbaiki kesalahannya? Bukan kita yang mencari solusi. Oh ya, setelah ini tidak boleh makan di kelas. Tidak, dia sendiri yang akan menawarkan solusi. Oh iya, itu solusi yang tepat. Misalnya begini, Pak, nanti kalau saya lapar, saya akan minta izin ke Bapak dan saya akan ke kantin untuk makan, beli sesuatu bisa saya makan. Bisa? Oh iya. Berarti di segitiga restitusi ini kita bertindak sebagai manajer, maka murid juga akan menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Kita punya tugas hanya menstabilkan identitasnya, validasi, menanyakan kebutuhannya, dan yang berikut menanyakan keyakinan sambil mencari solusi. Seperti itu. Baik Bapak Ibu guru hebat, ini ada contoh. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Agak gelap ya, pengaruh ruangannya juga pencahayaannya kurang bagus ya. Jadi mudah-mudahan audionya bisa terdengar jelas. Sebentar kita. Selamat siang Pak. Tadi Bapak mendapat laporan dari tiket Bapak. Bagaimana? Ya, saya sangat kecewa dengan Pak. Dia baru saya sangat. Stabilkan identitas. Saya juga akan marah ketika saya berada di depan presiden. Saya akan hal yang sama ketika ada yang saya kritisasi. Dari berangkat tadi apa yang merupakan? Saya marah, berkata, lalu saya ngomong. Itu ya, jadi kami membawa untuk mereka lalu kami apa yang hal yang melakukan itu baca. Tapi pada usul karena kamu tidak melakukan sesuai. Oke, kira-kira tidak ada yang kamu lakukan ini sesuai dengan yang dimaksudkan. Tidak. Menurut kamu yang masalahnya Saling menghargai dan menghormati. saling menghargai dan menghormati. Hal ini Sangat harus pada pelajaran kamu bahwa menghormati dan menghargai mereka itu sangat vital. Nanti jika kamu berada pada posisi seperti ini, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk kamu? Kira-kira kelas apa yang akan selalu kamu ingat dan yang akan kamu lakukan? harus begitu sabar. Harus jadi. Baik, apakah kamu bersedia memperbaiki ini? Setiap Oke, apa yang kamu lakukan? saya akan mengingatkan kepada saya, jika ada teman-teman saya akan melakukannya kepada Bagus itu niat yang baik itu merupakan pilihan yang baik dari kesan. Jadi kalau ada teman yang berkata kamu sebelumnya kamu lakukan kepada kata lakukan ke rumah saudara atau ada. Terima kasih kamu sudah berusaha mempunyai niat untuk memperbaiki seperti ini. Terima kasih juga karena sudah berani menghubungi kepada Bapak Guru dan kami boleh kembali ke sana. Baik, Bapak Ibu, itu contoh penerapan segitiga restitusi. Dan murid kita yang bernama Jendra, dia ada persoalan dengan temannya mengganggu, temannya itu mengganggu dia. Jadi kita bisa lihat dalam proses penerapan ini, dialognya berjalan dengan sangat luar biasa, bahwa ada komunikasi antara saya sebagai guru dan juga sebagai siswa yang melakukan perilaku menyimpang. Jadi di sini kita lihat bersama bahwa murid juga aktif sekali untuk mencari solusi. Oh, solusinya saya akan lebih bersabar. Itu tujuan utama kita sebagai guru, bahwa kita harus menciptakan murid yang bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri, menyiapkan dirinya untuk masa depan. Coba
Coba kita bayangkan kalau dari kelas 10 kita latih murid menyelesaikan persoalan selama 3 tahun, saya yakin di kemudian hari di masa depan dia akan menjadi orang yang luar biasa. Motivasi itu yang harus kita tanamkan dari siswa kita melalui pemberlakuan budaya positif, disiplin positif. Jadi intinya Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 4 Lamoleda, Bapak Kepsek, intinya di bagian ini adalah ketika menyelesaikan persoalan sebisa mungkin dan harus menghindari kekerasan. Bahwa kita ingin menciptakan murid yang betul-betul siap untuk menghadapi tantangan zaman dan sesuai dengan kondisi diri sendiri. Oke, Bapak Ibu guru, itu saja beberapa penyampaian tentang materi budaya positif. Saya ingin, mungkin ada teman-teman yang ingin berefleksi, mengajukan pertanyaan. Saya beri kesempatan kepada 2 atau 3 orang penanya. Ya, jadi tidak perlu takut, kita di sini saling berefleksi. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan penyusunan keyakinan kelas kah, penerapan segitiga restitusi, atau mungkin belum ada yang dipahami. Saya berikan kesempatan. Ya, mungkin ada. Oh ya, Ibu Vero. Terima kasih Pak. Kesempatan luar biasa bisa belajar hal baru tentang budaya positif. Ini saya mau tanya dulu tentang segitiga restitusi ini. Misalkan kita ketemukan siswa yang sudah punya keyakinan, misalkan dari kasus tadi ada teman yang ganggu, terus kita tanyakan kesalahannya, dia sadar bahwa dia sudah melakukan sudah sadar bahwa dia melakukan kesalahan, iya sudah balas dia balas ke temannya. Tapi setelah kita sarankan, mungkin atau dia tidak mau bahwa dia punya keyakinan bahwa saya itu punya sifat kalau saya diganggu, diusik, berarti saya harus balas. Nah, dia sadar memang dia punya itu salah, tapi bahwa dia berpikir bahwa saya punya sifat, saya kalau orang ganggu saya harus balas dulu baru saya puas. Bagaimana solusinya kita ya Pak kalau begitu? Baik, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Vero ini. Pertanyaan ini tentu karena pengalaman, ya, dan kita akan menghadapi ini. Mungkin pernah. Baik. Seperti tadi, ya, bahwa yang paling penting dalam penerapan segitiga restitusi bukan kita yang mencari solusi, tetapi siswa sendiri. Dengan masalah tadi, ketika kamu menghadapi situasi yang sama, misalnya diganggu oleh teman, apa yang akan kamu lakukan? Dalam contoh tadi, dia mengatakan saya akan lebih bersabar. Nah, ketika kita juga bertanya hal yang sama terhadap siswa yang ringan tangan, misalnya begitu diganggu sedikit tak, nah, tentu kita wajib mengingatkan dia, menanyakan kebutuhan dulu, seperti biasa. Penerapan segitiganya seperti biasa. Ketika dia mengatakan begini, tapi saya itu Pak, ketika saya marah, saya harus pukul orang. Tentu kita akan mulai begini. Saya juga kalau marah seperti itu. Tetapi, sudah mulai masuk. Ada hal yang lebih baik. Ketika kita diganggu, ada hal yang lebih baik yang kita buat. Tidak harus mukul. Ingat, sekarang itu kan dengan berbagai aturan, dengan berbagai peraturan yang ada kan, kita tentu ingin menghindari diri kita dari masalah juga. Ada hal yang lebih baik. Dengan cara begitu, oh iya, kita kembali menyadarkan dia. Oh iya ya. Harapannya dengan komunikasi seperti ini, siswa juga akan menyadari diri. Dia akan kembali melihat ke dalam diri. Tentu kalau kita hanya bilang begini, Pak juga kalau marah Pak tampar, dia akan merasa
Oh iya Pak, sudah apalagi saya. Tetapi harus ada lanjutannya, jangan lepas begitu. Terus itu kita sudah mulai dengan validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Iya, bagaimana menurut adik? Ketika menampar orang itu diganggu dan pukul orang begitu tuh sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Oh iya, tidak sesuai. Nah, itu sudah mulai muncul lagi ke dalam dirinya Pak. Akan menimbulkan kesadaran. Memang tidak akan serta-merta hari ini diam kita selesaikan dengan segitiga restitusi, besok dia akan praktek. Itu mungkin tidak bisa. Karena harus bertahap untuk penyadaran ini. Makanya jangan lepas murid begitu saja. Sudah selesaikan dengan segitiga restitusi, selalu beri perhatian. Kuncinya di situ. Itu yang saya bilang. Mungkin anak-anak ini juga karena kita tidak tahu mereka punya kebutuhan dasar. Jadi solusi dari saya bisa begitu, ya Ibu ya. Jadi kalau memang karakternya seperti itu, ya, saya berpikir itu bisa diubah. Yang kita tidak bisa ubah cuma satu, bentuk muka. Tapi kalau karakter dengan cara penerapan segitiga restitusi ini bisa. Kenapa yang nakal-nakal ini yang menurut kita nakal, pada akhirnya bisa jadi orang baik? Itu faktor lingkungan juga ada. Tentu dukungan-dukungan positif ini penting. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita berusaha membangun komunikasi dan sama-sama berefleksi dengan murid. Intinya satu, bukan kita yang mencari solusi, tapi mereka sendiri. Karena ketika mereka ingin melakukannya lagi, mereka akan ingat, saya kan sudah pernah bilang, kalau ada yang ganggu saya sabar, lapor dulu. Ya mungkin 2-3 kali dia lapor, tetap hal yang sama, mungkin dia akan kembali mengulangi itu. Praktekkan lagi segitiga restitusi. Yang penting kita jangan berhenti untuk praktekkan segitiga restitusi. Ini tawaran yang paling baik bagi kita. Ya, dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dibuat yang menurut kita salah bagi kita guru, ternyata tidak salah. Nah, ini juga demi keamanan kita bersama, kenyamanan kita bersama. Dan saya berpikir ini salah satu jawaban yang paling baik untuk menyelesaikan persoalan siswa segitiga restitusi. Ya, Ibu, dari saya seperti itu. Iya, sama-sama Ibu. Baik, mungkin ada lagi? Oh ya, Pak Benz. Baik, terima kasih. Dengan kata budaya positif yang dijelaskan tadi ini sangat luar biasa bagi kita. Karena peran guru di sini adalah memang lebih khususnya itu adalah mendidik. Nah, oleh karena itu budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah itu sehingga murid dapat berkembang. Nah, oleh karena itu banyak soal yang ditemukan oleh kita semua bahwa mungkin karena benturan dengan budaya, sehingga bagaimanapun mengarahkan anak ini supaya masuk dalam budaya positif yang lebih baik, tetapi kadang juga mungkin karena budaya sehingga kadang juga melawan karena mungkin benturan budaya. Sehingga pertanyaan saya di sini, bagaimana cara seorang guru yang paling tepat untuk mengimplementasikan dari cara mendidik kita ini untuk berpihak pada murid. Sementara kita juga dituntut oleh regulasi dan banyak hukuman-hukuman ketika misalnya mendidik kita ini dengan cara menghukum. Nah, bagaimana untuk melaraskan antara keduanya? Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Pak Benz, kita bertepuk tangan Pak Benz. Dan teman-teman, kita sama-sama belajar di sini ya. Ya, memang benar. Selalu berbenturan dengan budaya. Tetapi minta maaf, saya juga kurang sepakat. Tidak ada budaya orang mengerai budaya kekerasan. Ada tidak? Tidak ada, ya. Tidak ada, ya. Tetapi kita sudah terlalu lama hidup dalam bingkai bahwa orang Manggarai itu kalau menyelesaikan persoalan hanya dengan kekerasan. Itu saja persoalannya. Bahwa anak yang nakal itu harus berhadapan guru yang nakal. Karena itu sudah boleh dibilang menjadi
konsep berpikir kita sudah seperti itu. Jadi kita sulit keluar dari situ. Jadi pada akhirnya itu kita anggap sebagai budaya. Ternyata orang Manggarai itu tidak ada namanya budaya kekerasan, tidak ada. Orang Manggarai itu paling luar biasa, ramah di mereka. Orang lewat di luar sana, singgah dulu minum kopi, padahal kopinya belum ada. Kan tidak ada orang Manggarai, begitu orang asing lewat datang pukul, tidak ada. Justru orang paling ramah. Hanya tadi kita sudah terlalu lama hidup dalam pikiran bahwa orang Manggarai aslinya keras. Sebenarnya tidak. Orang Manggarai keras kata-katanya, fisiknya juga keras dan kuat, tetapi hatinya lembut. Ya. Jadi ketika berhadapan dengan situasi tadi, Pak Guru, ketika kita menghukum siswa secara fisik, ada undang-undang yang menghukum kita. Solusi utama, solusinya satu. Jalankan posisi kontrol sebagai manajer, selesaikan persoalan murid dengan segitiga restitusi. Kita coba. Memang kita akan selalu berpikir, orang Manggarai sepertinya sulit. Bagaimana kita tahu sesuatu itu bisa berjalan dengan baik kalau belum dicoba? Kata kuncinya di situ. Coba dulu. Saya yakin selama ini juga kita sudah sering menjalankan praktek-praktek baik menyelesaikan persoalan anak tanpa kekerasan. Mungkin posisi kontrol kita ada di posisi kontrol yang tadi, ya, membuat siswa merasa bersalah sebagai teman atau pemantau, belum masuk posisi manajer. Tidak apa-apa. Tetapi kita hanya menghindari dampak negatif secara psikis. Kalau posisi kontrol sebagai hukum jelas. Dampak secara psikisnya ada, dampak secara fisiknya juga ada. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau, dampak fisiknya mungkin tidak terlihat jelas, tetapi psikisnya ada. Posisi manajer menghindari kedua-duanya. Jadi saya berpikir solusi yang terbaik ketika berhadapan menyelesaikan persoalan dengan budaya kita yang menurut orang keras, sebenarnya bukan budaya kekerasan, ya. Hanya kita sudah terbiasa dengan kekerasan, bukan budaya, ya. Dan mempraktekkan segitiga restitusi itu secara supaya kita aman, murid aman. Bahkan dengan mempraktekkan segitiga restitusi ada nilai plus. Kita belajar untuk menyelesaikan persoalan dengan cara yang lebih bijaksana dan dampaknya untuk siswa ada. Mereka bisa menjadi manajer, mereka juga bisa belajar untuk menyelesaikan persoalan. Kemandirian itu ada. Saya pikir demikian paling. Jadi intinya, bagaimana kita tahu segitiga restitusi ini tidak bisa dijalankan kalau kita tidak pernah mencoba? Mari mencoba. Saya sudah mempraktikkannya dengan beberapa anak dan itu boleh dibilang sudah, ya saya juga merasa nyaman karena tidak ada hukuman, tidak ada baik hukuman secara fisik maupun hukuman verbal terhadap mereka. Kita hanya berkomunikasi, saling tukar pendapat, berefleksi, dan pada akhirnya siswa sendiri juga bisa menyelesaikan persoalan. Itu saja dari saya, Prof. Mungkin ada yang mau menambah. Oh ya, Ibu Ince dulu. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya Pak Yunus. Jadi materi Pak Yunus berikan itu luar biasa tentang budaya positif. Kalau tidak salah tadi salah satunya tentang disiplin positif. Selama ini saya memberikan disiplin positif terhadap siswa. Salah satunya itu dengan pujian, dengan hukuman. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita guru untuk menumbuhkan karakter disiplin positif terhadap siswa tanpa harus menggunakan kata pujian atau hukuman. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan yang itu berarti kita ambil kunci dulu. Baik, sudah ada tiga teman-teman guru hebat yang bertanya. Ini sebenarnya mengajak kita semua untuk berefleksi, ya, teman-teman. Baik, awalnya saya berpikir bahwa memberi pujian itu baik, ya memang baik. Tetapi ada sisi negatifnya bahwa siswa melakukan pekerjaan hanya karena ingin dipuji. Motivasinya tetap eksternal dari luar, karena kita kembali ke motivasi perilaku
manusia ya, ada 3 tadi ya. Jadi menghindari hukuman, dan yang berikut ya ini untuk mendapatkan penghargaan keimbalan dari orang lain. Jadi motivasi perilaku yang kedua ini tadi yang disebutkan ya. Jadi pada akhirnya mereka memang kita senang karena dia rajin mengumpulkan tugas. Mungkin karena kita sering memberi pujian. Coba ketika satu saat dia jadi orang pertama yang kumpulkan tugas dan kita tidak beri dia pujian, 1 kali, 2 kali, 3 kali, pasti yang keempat dia tidak akan mengumpulkan tugas karena dia sudah tidak dipuji. Itu dampak negatif dari memberi pujian. Pada awalnya memang anak merasa nyaman, tapi itu risikonya di situ. Kalau kita terus memberi pujian, pada saat kita tidak memberi pujian, dia akan makin jauh dari kita. Kalau 1, 2, 3 kali tidak diberi pujian, dia merasa kecewa. Seperti itu. Solusinya seperti tadi. Kita kembali ke keyakinan kelas. Kita bermain di situ. Ya. Bahwa mengumpulkan tugas itu sebagai bentuk keyakinan, saling menghormati. Bahwa hal paling utama kita harus tumbuhkan ini, bahwa mereka mengumpulkan tugas karena memang mereka ingin menghargai diri sendiri. Saya pernah mempraktikkan sesuatu di praktik banyak di luar. Ketika saya lihat banyak siswa yang rambutnya panjang sekali untuk yang laki-laki, saya tidak kasih mereka hukuman. Saya hanya menyadarkan menaati aturan lembaga itu bukan karena takut, tetapi mulainya dari diri. Maka untuk adik-adik yang rambut panjang, kalau memang nyaman silakan kan. Tetapi saya mengingatkan bahwa mengikuti aturan lembaga ini itu penting untuk pembelajaran di masa depan. Bukan karena takut guru, tetapi memang jadi sebuah kebutuhan. Jadi misalnya ibu punya, misalnya ada yang mengumpulkan tugas, tidak ada yang mengumpulkan tugas ya, memberi pujian yang sewajarnya. Jangan sampai berlebihan. Yang paling penting adalah kita memberi apresiasi secara umum. Terima kasih kepada semua yang sudah mengumpulkan tugas, semuanya luar biasa. Bagi yang belum, silakan mengumpulkan tugas. Seperti itu. Kalau kita memberi pujian kepada satu orang, memang risikonya di situ teribu. Bahwa pada akhirnya mereka akan melakukan sesuatu karena ingin dipuji, bukan karena dari dalam diri. Jadi itu dampak negatifnya. Jadi mari kita bersama-sama berefleksi ya, bahwa saya tidak melarang Bapak Ibu untuk memberi pujian, tidak. Tapi mari kita coba melihat dampak negatifnya ini, ya. Sehingga memberi pujian yang dengan batasan tertentu saja, jangan sampai murid merasa ketergantungan dengan pujian. Seperti itu saja itu dari saya. Ya. Mungkin masih ada lagi? Tidak. Ya, Pak Peter. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Sebetulnya tadi yang mau saya tanyakan juga yang berhubungan dengan disiplin positif. Memang berbicara tentang disiplin positif di sini sangat dibutuhkan sekali terkait dengan seserahan terhadap peserta didik. Tapi yang perlu saya mau tanyakan lagi sebagai penguatan bagi kami juga, karena ini merupakan bagian dari refleksi bagi kami, terlepas dari salah satu penilaian tadi yang berhubungan dengan kita wajib, kewajiban juga salah satu, tentu kita harus memberikan pujian, itu salah satu. Tetapi di sini juga kita melihat ada banyak karakter peserta didik yang mereka memiliki prestasi baik dan tidak harus dipuji, mereka juga tetap semangat dengan cara mereka selalu istilah mencari muka dengan Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, yang berikut pengalaman saya selama ini, tanpa harus saya memuji, dengan saya punya muka serem dan kelihatan marah saja, mereka sudah melihat bahwa karakter mandirinya dalam diri itu untuk menjadi seorang peserta didik yang disiplin begitu, nampak juga seperti itu. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, mungkin ada pengalaman Bapak formula baru yang memang benar-benar untuk bisa memenuhi kebutuhan peserta didik, tidak harus melalui perbedaan-perbedaan karakter yang ada.
di dalam kelas seperti itu. Jadi terima kasih, saya kembalikan. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Peter. Baik, iya. 2013 sampai dengan 2020-an itu saya juga memperhatikan hal yang sama. Dengan muka bengi saja siswa akan taat. Tetapi ketika berhadapan dengan beberapa teori kontrol ini, sadar tidak sadar di situ ada beberapa hal yang kita praktikkan. Yang pertama sebagai penghukum jelas secara psikis, takut muka sangar. Dan yang kedua, kita menjalankan pembuat merasa bersalah. Bahwa ketika mereka misalnya tidak setia dalam, tidak tegur, cukup hanya pasang muka bengi saja dengan lirikan saja yang membuat mereka marah. Nah, mereka sudah mulai merasa bersalah. Tetapi kan bukan motivasi itu yang kita harapkan dari anak-anak, tetapi munculnya dari dalam diri. Jadi untuk memulai semuanya itu tidak bisa, kita harus mulai dari keyakinan keras. Startnya dari situ dulu. Sehingga mereka ketika mereka buat salah, kita ingatkan saja bagaimana keyakinan kelas kita tentang ini. Oh iya Pak, sudah salah. Ya, silakan. Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Dimulainya dari situ. Memang kalau kita tidak membuat keyakinan kelas, mereka akan melihat apa sebagai boleh dibilang sebagai payung dari tindakan mereka yang menyimpang itu. Misalnya tadi ada yang tidak setia dalam, cukup tanya saja bagaimana dengan keyakinan atau keyakinan sekolah itu harus ada ya? Keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Bagaimana dengan keyakinan sekolah kita? Oh iya Pak, misalnya keyakinan sekolah mana aturan, itu misalnya salah satu contoh. Atau disiplin. Bagaimana dengan yang adik lakukan ini? Apakah menurut adik benar? Tidak benar Pak. Jadi sudah sesuai tidak dengan keyakinan sekolah? Tidak. Misalnya dia jawab begitu. Keyakinan sekolah apa yang tidak sesuai? Disiplin. Iya. Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Tanyakan lagi ke dia. Maka motivasi itu akan muncul. Memang tidak akan nampak dalam 1-2 bulan. Tidak akan nampak. Itu saya yakin tidak bisa memperbaiki orang punya karakter. Tidak bisa selesai dalam 1 bulan. Tetapi saya yakin mungkin sekarang dampaknya belum terlihat. Tetapi nanti akan terlihat. Seperti yang Pak Peter bilang, tanpa kita beri pujian, anak-anak yang memiliki bakat itu pasti akan dengan sendirinya tampil atau lebih semangat. Tapi ada juga yang seperti Pak Peter bilang cari muka. Cari muka itu kan bagian dari ingin memenuhi kebutuhan. Mungkin kebutuhan akan kasih sayang karena tidak diperhatikan. Sedikit-sedikit saja lewat depan kita, lewat depan. Ini pasti ada sesuatu. Sama kita kalau lagi cari muka, PDKT misalnya, sedikit-sedikit lewat depan pacar punya rumah. Nah, cari muka, ada kebutuhan akan kasih sayang. Mungkin kebutuhan itu belum diatur. Ya, saya berpikir kalau kita menemukan siswa yang seperti itu, ajak berdiskusi. Pak, lihat kamu tuh begini sekali. Kenapa bisa begitu? Pak, saya kan selama ini tidak sering diberi kesempatan untuk ini. Jadi saya butuh diperhatikan supaya saya bisa tampil. Oh iya. Kadang kita ini tidak melihat sisi itu ya. Karena fokus kita kesalahan dan konsekuensinya. Tidak setel dalam konsekuensinya, misalnya berdiri di tiang bendera selama 2 jam. Fokus kita ke konsekuensi. Coba kita mulai bertanya, kenapa tidak setel dalam? Pak, saya punya kancing tarik rusak. Oh iya, kan kita tidak bisa paksa dia untuk setel dalam. Terus berdiri di luar. Setelah dia berdiri pingsan bertanya, Pak, saya tidak setel dalam karena saya punya celana robek misalnya. Di situ baru tepuk lidah. Aduh, ternyata salah. Nah, supaya itu tidak terjadi, mari kita mulai dengan segitiga restitusi saja. Startnya dari situ. Kalau untuk menyelesaikan persoalannya, Pak Peter, saya berpikir itu dari saya, tips dari saya ya, kita yang paling utama komunikasi dengan anak-anak. Komunikasi dan berusaha pelan-pelan menghindari posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ya, sebagai teman juga baik, tapi ingat tadi tetap ada dampak negatif. Kita cari manajer. Memang dampaknya tidak mungkin. Hari ini kita praktikkan segitiga restitusi, tiba-tiba besok dia bisa jadi orang yang hebat dan luar biasa dengan segitiga restitusi. Tidak akan terjadi. Tidak akan instan seperti itu. Tetapi mari kita jadikan ini bukan sebagai masalah,
tetapi sebagai tantangan untuk mendidik anak kita. Saya yakin 3 tahun ini waktu yang pas. Kalau kita didik dia dari kelas 10 dengan segitiga restitusi, maka 3 tahun kemudian dia pasti bisa menjadi anak yang sesuai dengan harapan kita, dan motivasi intrinsiknya pasti akan ada. Seperti itu dari saya. Mungkin ada lagi? Ya? Bagaimana teman-teman? Sudah? Apakah sudah? Oh iya, baik. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Ini kesempatan yang luar biasa, kita banyak berbagi dan teman-teman, saya yakin juga di hati dan pikiran teman-teman masih banyak hal yang disampaikan, tapi waktu membatasi kita. Tetap saya yakin dan percaya, dan saya akan bertemu dengan kita semua. Kita akan sering-sering bertemu, jadi kita wajib mempraktekkan ini juga untuk diri kita, bahwa kita berkolaborasi itu penting. Satu hal yang selalu saya ingat sebagai penutup, bahwa minta maaf mungkin ini agak keras, tapi saya mengutip kata-kata dari Kepala Dinas Kadis PPO, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengatakan begini. Mungkin agak keras, tetapi memang wajib untuk kita dengar, untuk kita refleksikan bersama. Guru yang pantas mengajar adalah guru yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi kita belajar untuk diri kita dan juga untuk perkembangan lembaga dan perkembangan anak didik kita. Akhir kata, saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, para kepala urusan, Bapak dan Ibu guru hebat, dan rekan-rekan pegawai SMA Negeri 4 Lampoleda yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya juga mendapat banyak masukan melalui refleksi dan pertanyaan dari teman-teman. Tentu yang saya sampaikan ini tidak sempurna, dan untuk mencapai hal yang lebih baik dan yang baik bagi kita bersama, saya berpikir kita berjalan bersama, kita sama-sama bergerak menjadikan SMA Negeri 4 Lampoleda ini sebagai sekolah yang sangat luar biasa dalam mempraktikkan segitiga restitusi dan mempraktikkan budaya positif ini, Bang. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Siang adik-adik hebat dan luar biasa. Selamat siang, Pak. Oke, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin bersama dengan adik-adik menyusun yang namanya keyakinan kelas, ya. Ya, Pak. Jadi keyakinan kelas ini adik-adik nanti akan menjadi boleh dibilang acuan bagi kita atau payung landasan bagi kita semua untuk berefleksi atau mengevaluasi tindakan-tindakan kita. Mungkin ada tindakan kita yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita hari ini, ya. Ya, Pak. Jadi keyakinan kelas itu berisi hal-hal positif, pernyataan-pernyataan positif yang bisa digunakan sebagai nilai-nilai keyakinan kita bersama di kelas ini. Bisa paham ya? Bisa. Dan contohnya itu misalnya saling menolong. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Nah, hari ini adik-adik saya minta untuk menuliskan keyakinan kelasnya di kertas ini, ya. Nanti setelah kalian menulis, ya, satu orang boleh lebih dari satu atau dua, ya. Oke? Setelah menulis ini silakan ditempelkan di kertas yang saya sudah siapkan. Ini akan menjadi keyakinan kelas kita bersama. Bisa paham ini? Bisa, Pak. Oke. Ya, saya bagi dulu kertasnya, ada yang warna hijau. Silakan pilih sendiri nanti, ya. Ya, Pak. Silakan pilih sendiri. Oke? Ya, ini 3 saja, ya. Silakan dipilih dan ditulis di bagian yang tanpa perekat, ya. Ya, Pak. Silakan. Pilih 1, ya. Tidak boleh lebih. Ya, geser. Silakan pilih bebas, pilih warnanya, ya. Oke. Kita supaya lebih cepat. Ya, oke. Warna apa? Oh, pasti pink, ya. Ya. Anak-anak pink juga ambil. Coba pink juga. Aduh, pink semua ini. Ya. Pink juga. Bagaimana Heldi? Mungkin pilih warna apa? Pink juga. Aduh, pink semua. Oh iya, boleh ambil sini. Pink. Ada lagi? Biru, ya. Silakan ambil. Oke, ada lagi? Hijau. Oh, ini. Ya, hijaunya tinggal 1 saja, ya. Pilih warna? Biru.
Ada lagi? Kuning ya, silakan. Sini. Ya, kuning juga. Oke, sekarang silakan adik-adik tulis keyakinan kelas masing-masing ya. Oke, silakan ditulis. Tidak butuh waktu lama ya. Silakan tulis. Tulis saja. Tidak perlu tanya teman. Yang sudah tulis silakan langsung ditempel di situ ya. Nanti yang warna pink di satu tempat, yang warna biru satu tempat, warna kuning satu tempat ya. Silakan. Ya, oke. Ya, biru nanti friend yang sudah mulai dengan warna biru, nanti yang lain tinggal ikuti. Ya, silakan yang sudah selesai, silakan ditempelkan. Ya, oke, tidak boleh berhuruf ya. Oke, silakan. Bagus. Ya. Yang warna pink satu garis saja ya. Oke. Jangan sampai ada yang salah ini lagi. Berkatnya. Ya, antri ya, antri. Ayo, budayakan antri, budaya rapi. Ada yang salah tulis? Ya, ambil lagi. Ditulis di bagian sini ya. Itu juga salah ya. Ya kan? Nanti ditulis yang dua. Berarti ditulis di bagian sini ya. Oke. Nah. Ke atas sedikit, iya, boleh. Iya. Ya. Oh ya, tinggal satu ya. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, nah mari kita beri tepuk tangan untuk kita masing-masing. Karena kita sudah menyumbang satu orang masing-masing satu keyakinan kelas untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas kita bersama ya. Baik, saya minta satu orang untuk membacanya. Oh ya, ayo Nana, silakan. Baca dengan suara yang lantang ya. Ya, situ. Baca dari situ. Coba. Yang pertama, saling bergotong royong Ya. dan disiplin. Yang kedua, saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, bergotong royong, saling membantu dan bekerja sama. Yang keempat, datang sekolah tepat waktu. Yang kelima, saling menghargai satu sama lain. Yang keenam, disiplin tepat waktu. Yang ketujuh, saling menghormati sesama teman. Yang kedelapan, saling menghormati. Yang kesembilan, saling menghargai satu sama lain. Yang kesepuluh, yang pertama saling menolong satu sama lain. Dan yang kedua, bergotong royong bersama. Yang ke-11, saling menyayangi. Yang ke-12, saling menghormati satu sama lain. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kalian. Tapi di keyakinan kelas kita ini ada beberapa keyakinan kelas yang sama ya. Jadi kita rampung dari satu saja ya. Jadi keyakinan kelas kita di sini ada bergotong royong ya. Oke. Terus di sini ada disiplin. Ya. Itu menjadi keyakinan kelas kita. Yang berikut saling menghormati. Ya. Yang berikut saling membantu. Ya. Itu kita punya keyakinan kelas ya. Berikut datang sekolah tepat waktu, disiplin, iya. Saling menghargai, ya, digabung dengan saling menghormati. Bagus. Disiplin tepat waktu, iya, sudah disiplin.
saling menghormati, saling menolong ya, saling menolong, terus saling menyayangi. Ya, baik. Jadi yang akan menjadi keyakinan kelas kita, adik-adik, bergotong royong, disiplin, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Ya. Jadi hanya ada besar 5 atau 6. Jadi ini nanti akan menjadi keyakinan kelas kita. Jadi kita akan berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas kita. Di ini kalau dulu boleh dibilang peraturan kelas, tapi sekarang kita memakai keyakinan kelas. Jadi adik-adik sudah menyumbang keyakinan kelas. Setiap orang memberikan keyakinan kelas ini. Jadi kelas ini harus menjadi milik kita bersama. Kenapa? Karena keyakinan kelasnya kita sudah buat secara bersama-sama. Bukan Pak yang buat ya, Pak. tapi adik-adik semua yang buat ya. Pak. Jadi mari kita bangun kelas kita dengan yang luar biasa sesuai dengan keyakinan kelas kita. Bersedia? Bersedia. Oke, masih semangat toh? Masih, Pak. Oke, terima kasih dan selamat siang ya. Siap.